Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera Tuhan senantiasa berlimpah untuk kita. Hari ini adalah Rabu, 8 Desember 2021. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa bagi para pengungsi dan mereka yang meninggal akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Saya pernah nonton sebuah film tentang Bunda Maria yang sangat menarik. Dan Bunda Marianya dalam film ini sangat-sangat cantik. Film ini diproduksi oleh Lux Vide dan ditayangkan di televisi Rai 1. Di YouTube ada, silakan dicari. Film ini dibuka dengan kisah Bunda Maria yang masih kecil. Kala itu ada huru-hara di desa untuk mencari keturunan Hawa dan hendak dijual untuk dijadikan gundik raja. Semua rumah dimasuki, termasuk rumah Yoakim dan Ana. Mereka bergegas, Yoakim dan Ana, untuk menyembunyikan Bunda Maria di bawah kolong tempat tidur. Dan ajaib, para pemburu lengkap dengan anjing-anjing ganasnya tidak mampu untuk menemukan dan mengendus keberadaan Bunda Maria yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Peristiwa ini dikatakan oleh Santa Ana dan Santo Yoakim bahwa Bunda Maria adalah misteri agung yang Allah karuniakan bagi keluarga mereka. Perayaan hari ini merupakan dogma gereja yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 pada 8 Desember tahun 1854. Namun saudara-saudari, jauh sebelum dogma ini dilayangkan, penghormatan dan perayaan Bunda Maria dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata, Immaculate Conception, sudah dikenal sebelumnya. Dogma ini menegaskan bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang terberkati. Pada saat pertama ia dikandung, ia memperoleh rahmat istimewa, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Dogma ini menjadi peristiwa yang semakin luar biasa setelah adanya penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette di Lourdes pada tahun 1858. Bunda Maria memperkenalkan dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda dosa. Kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, penghormatan ini terkait berhubungan erat dengan peran istimewanya sebagai Bunda Yesus, sebagai Ibu Tuhan yang menjadi model teladan kekudusan untuk kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu pun, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada pepatah yang mengatakan, persiapan yang baik tidak akan mengkhianati hasilnya. Maknanya jelas bahwa segala yang dipersiapkan dengan baik, maka akan menuai segala yang baik pula. Hari-hari ini, anak-anak sedang memulai ujian semester. Jika dipersiapkan dengan baik, belajar tekun, berupaya memahami esensi dari apa yang dipelajari, maka hasilnya pun pasti baik dan tidak akan mengecewakan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini warna liturgi ungu berubah menjadi putih karena perayaan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Kembali ingin saya tegaskan bahwa hari raya yang menjadi dogma gereja ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa karya keselamatan Allah sungguh telah dipersiapkan, bukannya asal-asalan. Namun Allah telah mendesainnya dengan begitu luar biasa. Allah menganugerahkan karya keselamatannya melalui Bunda Maria yang mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Sang Immanuel, Juru Selamat kita. Tentu misteri ini tidak mudah kita pahami, namun tetap dapat kita imani. Inilah peristiwa yang kita sebut sebagai inkarnasi, dari kata Latin incarne, yang berarti masuk ke dalam daging atau menjadi daging. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengungkapkan bahwa sejak semula Bunda Maria telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Maka ketika dikandung, ia dikandung tanpa noda dosa, supaya buah rahim Bunda Maria pun tidak tercemar oleh dosa. Kabar gembira yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bunda Maria beroleh kasih karunia Allah dalam rupa kekudusan, hingga rahimnya menjadi tabernakel, tempat Yesus yang Maha Kudus hadir dan bersemayam. Kita bersyukur merayakan tokoh spesial dalam gereja hari ini. Bunda Maria adalah model teladan pribadi yang selalu mengarahkan dirinya untuk melakukan kehendak Allah. Sudahkah kita mengarahkan hidup kita untuk melaksanakan kehendak Allah seperti Bunda Maria? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.